Kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan berdiskusi mengenai teknopreneurship yang telah dibuat di minggu lalu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara Liza Maeda dengan NIM 140, 142, 1249, dan rekan saya, Alia. Saya Alia Putri Merdeka Ningrum dengan NIM 140142123. Kemudian ada Rita. Saya Rita Damayanti dengan NIM 14014211246. Kemudian yang terakhir, saya Evi Pratiwi 14014212551. Setelah perkenalan ini, bisa diskusi dimulai dari siapa yang mau duluan ya, teman-teman. Ada yang mau duluan nggak? Kalau enggak, aku dulu sih ya. Jadi, kemarin aku resensi dari buku pengantar Teknopreneurship, penulisnya Dr. Haryono dan Dr. Vera Septi Anjing. Untuk isi bab satunya, di era peningkatan global yang sangat ketat saat ini, inovasi harus mohon maaf, apa terdengar teman-teman? Terdengar. Saya lanjut ya. Di era sekarang ada yang namanya istilah teknopreneurship. Teknopreneurship ini adalah suatu karakter utuh antara kompetensi penerapan teknologi serta kekuatan untuk membangun usaha. Teknopreneurship ini berasal dari kata teknologi dan entrepreneurship. Kata teknologi ini merujuk pada ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan alat-alat, mengembangkan keahlian, dan meringkas materi untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan entrepreneurship yaitu orang yang menciptakan bisnis atau usaha dengan berani menanggung risiko tinggi. Adapun orang yang menjalankan technopreneurship disebut teknopreneur. Arah perkembangan teknopreneurship ini dapat dimulai dari teknologi, entrepreneurship, kemudian teknopreneurship. Perbedaan teknopreneurship dan entrepreneurship yaitu teknopreneurship yang merupakan turunan dari entrepreneurship. Perbedaan lainnya dapat ditinjau lebih lanjut melalui aspek motivasi, kepemilikan, gaya, manajerial, kepemimpinan, dan inovasi, outsourcing, dan juga jaringan kerja, potensi pertumbuhan, target pasar yang cenderung berbeda di antara keduanya. Tak hanya itu, selain perbedaan keduanya juga memiliki kesamaan, yaitu punya prinsip dalam mencari keuntungan sebanyak mungkin, tetapi lebih menitik beratkan pada suatu bisnis yang menerapkan teknologi tertentu, tidak hanya replika bisnis. Bisnis ini merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang penting bahkan di semua bidang tidak terlepas dari bidang ekonomi. Contohnya ada pendidikan, kesehatan, sosial, masyarakat, dan pemerintahan. Pada dasarnya, aktivitas perekonomian di dunia ada dua, yaitu dagang dan jasa. Teknopreneur sebagai gagasan baru saat ini bisa mewakili keduanya, baik dagang maupun jasa. Namun, hampir sebagian besar bergerak di bidang dagang atau produksi. Seseorang dapat menjadi teknopreneur minimal harus mempunyai sifat yang pertama ada kemandirian, kejujuran, ketangguhan, kreativitas, dan iklim yang kondusif. Kemudian, kita sebagai mahasiswa bisa menjadi seorang entrepreneur dimulai dari lingkungan kampus kita sendiri, di mana kita dapat diberi stimulus dari kampus, kemudian
bisa dibimbing melalui seminar, kemudian diberikan kepercayaan mengelola suatu UKM untuk menciptakan generasi penerus yang memiliki jiwa teknoprener. Dalam teknopreneurship memiliki kompetensi yang dapat diukur. Kompetensi yang diukur diantaranya 4 aspek, yaitu kemampuan interpersonal, kemampuan intrapersonal, pengetahuan kewirausahaan, dan penggunaan teknologi tepat guna. Teknologi dan juga di dalam entrepreneurship juga memiliki landasan yang dapat digunakan. Yang pertama, berangkat dari kebutuhan masyarakat, perkaya diri dengan ide dan inspirasi, kemudian rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat, dan terakhir tambahkan value pada produk. Itu terdapat di buku yang pertama. Kemudian resensi buku yang kedua berjudul Technopreneurship, penulis tim pengembangan Technopreneur ITS. Isinya kurang lebih sama, cuman di buku yang kedua ini terdapat tokoh Technopreneur, yaitu diantaranya Mark Zuckerberg, terus pendiri Facebook, terus yang kedua Steve Jobs, pendiri Apple, yang ketiga Andre Darwis, pendiri Kaskus, dan keempat William Tanuwijaya, yaitu pendiri Tanuwijaya. Kemudian di buku ketiga ada buku Technopreneurship, Strategi dan Inovasi, penulisnya Dodi Siregar, Agung Purnomo, Rini Mastuti, Darmawan, Natikulu, Ispenti Sadalia, Dian Utami Sutikano, Surya Hendra Putra Syafrida, Hafni Sahir, Erika Revida, Janet Sinatata. Di dalam buku kedua ini hampir sama dengan buku yang di buku yang ketiga ini hampir sama dengan buku yang ke-1 dan kedua. Namun perbedaannya lagi-lagi pada tokohnya. Di sini di buku ini menyebutkan 7 tokoh technopreneurship. Yaitu ada yang pertama Jeff Bezos, yang kedua Mark Zuckerberg, yang ketiga Bill Gates, yang keempat Steve Jobs, yang kelima Larry Page dan Sergey Brin, yang keenam Nadiem Makarim, yang ketujuh Ahmad Zaki. Sekian dari saya. Kesimpulannya dari ketiga buku yang saya telah analisis, isinya hampir sama di bab 1, cuman perbedaan pada tokoh-tokoh. Dan selainnya itu hampir sama. Jadi, apa ada dari teman-teman yang mau menanggapi, bertanya, atau lainnya? Saya izin bertanya, Silakan, Mbak Evi. apa faktor yang menyebabkan kesuksesan dalam membangun startup seperti yang dilakukan oleh Bill Gates, kemudian Mark Zuckerberg sebagai pendiri Facebook? Terima kasih. Izin langsung dijawab ya. Untuk faktor pendukungnya itu lebih ke yang pertama tuh dari diri kita sendiri. Yang pada tadi di buku yang pertama itu ada menyebutkan seseorang yang ingin menjadi technopreneur minimal mempunyai sifat kemandirian, kejujuran, ketangguhan, kreativitas, dan iklim yang kondusif. Jadi untuk kita menjadi technopreneur ya kita minimal harus punya itu dulu. Kemandirian untuk melakukannya, kejujuran. Seperti itu sih. Ada yang mau menanggapi atau tambahan? Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi? Mohon bertanya. Tadi kan disebutkan adanya contoh technopreneurship di bidang kesehatan. Lalu bagaimana sih penerapannya? Maksudnya contoh bisnis yang ada di dalam kesehatan itu sendiri. Terima kasih untuk Rita. Aku izin jawab. Dari technopreneurship di bidang kesehatan sendiri kan seperti alat kesehatan. Kita kan butuh alat kesehatan untuk
untuk memenuhi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik lainnya. Nah, bisa contohnya waktu kita kena pandemi, itu kan fasilitas sangat kekurangan kan. Di situ sebenarnya ada efek positifnya buat para teknopreneurship yang di bidang kesehatan ini, seperti kayak yang biasa nyediain bangsal buat di rumah sakit, suntikan, itu sih. Oke, baik, bisa dimengerti ya. Iya. Apa ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Kalau udah, aku kasih kesempatan buat kalian yang mau ngajuin diri buat memaparkan hasil analisis. Apa ada yang mau mengajukan diri? Permisi, dari saya akan memaparkan resum yang sudah saya kerjakan. Baik, saya alihkan kepada Evi Pratiwi. Baik, terima kasih. Di sini saya mengambil sumber referensi yang berjudul Kewirausahaan, Teori dan Praktek dari Rusdiana. Dalam buku ini memiliki 8 bab, di mana salah satu babnya yang pertama mengenai tentang pentingnya minat berwirausaha, kemudian kewirausahaan dan perguruan tinggi, dan yang ketiga meretas jiwa wirausaha melalui pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu pentingnya minat berwirausaha. Wirausaha sebagai fondasi pengembangan semakin mendapat majunya suatu negara. Ada dua dharma bakti wirausaha terhadap pembangunan bangsa, yaitu sebagai pengusaha yang memberikan dharma baktinya dalam melancarkan produksi, konsumsi, dan distribusi. Di sini, wirausaha juga mengatasi kesulitan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta sebagai pejuang bangsa dalam bidang ekonomi dalam menentukan ketahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada negara lain. Sehingga dalam hal ini, generasi muda tentunya perlu melakukan kegiatan wirausaha, di mana wirausaha harus dapat dipahami. Wirausaha berarti terdiri dari wira dan usaha. Wira yang artinya berjuang dan usaha adalah melakukan kegiatan. Yang dalam hal ini berarti berusaha. Kemudian ada pun prinsip wirausahawan dan orang-orang sukses. Salah satunya adalah orang-orang yang terus bekerja sebelum orang lain berhenti. Orang-orang yang gagal berhenti sebelum orang lain. Kemudian pada sub yang kedua, kewirausahaan dan perguruan tinggi. Di sini yaitu menjelaskan bahwa perguruan tinggi merupakan translated institution, di mana lembaga cangkukan kebudayaan barat yang dibawa ke Indonesia oleh Belanda dalam mempersiapkan tenaga kerja bagi kepentingan kolonial. Berawal dari ini, perguruan tinggi menjadi wadah generasi muda untuk pendidikan dan mendukung pembangunan manusia. Berkaitan dengan polarisasi perguruan tinggi, dalam ideologi ekonomi, perspektifnya bahwa ekonomi mendominasi perguruan tinggi, dan berasumsi bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci dari pembangunan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu meretas jiwa wirausaha melalui pendidikan tinggi. Dalam prosesnya, walaupun masih terbatas pengetahuan mengenai kewirausahaan yang diberikan oleh kampus, tetapi kegiatan kewirausahaan juga diberikan di kampus. Ada upaya penanaman jiwa wirausaha dan pengembangan potensi kewirausahaan diantaranya yaitu mewujudkan peran perguruan tinggi dalam memberdayakan ekonomi, seperti kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, seperti program-program kewirausahaan, yaitu kuliah kerja usaha, dan PKM, program kreativitas mahasiswa. Kemudian pada referensi kedua yaitu mengenai Startuppedia, pedoman membangun startup ala Silicon Valley oleh Anis Uzzaman. Di sini diberikan pedomannya, yaitu yang pertama menjaga tim. Jika tim itu merupakan bagian dari pembangunan startup. Tanpa tim, maka suatu startup tidak dapat berkembang. Tim juga menentukan kesuksesan dalam membangun startup. Kemudian yang kedua, organisasi. Di mana organisasi itu semakin besar, maka makin banyak departemen atau posisi yang dimilikinya. Kemudian tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab itu ada semacam peran-peranan seperti CEO, kemudian CTO, seperti itu. Kemudian mengembangkan tim, di mana
pada tahap awal, kemudian pada tahap awal itu perlu adanya pengembangan tim melalui organisasi, kemudian melakukan rapat seperti dengan pengadaan chief founder. Kemudian yang ketiga yaitu menguatkan tim melalui perekrutan. Walaupun sulit untuk menemukan seseorang yang dengan mempunyai keterampilan berwirausaha, namun hal ini harus diketahui tipe calon ideal yang dibutuhkan. Adapun di antaranya yaitu memiliki kepribadian yang mempunyai pengalaman, kemudian melalui individu yang tidak mudah menyerah dan semangat dalam berwirausaha. Kemudian yang ketiga, melalui sumber referensi Cat digital yaitu meraup dola dari Amazon, eBooks, Barnes, Noble, dan Kobo oleh Fahri SC. Di sini kurang lebih sama dengan yang dari yang Startupedia, di mana seorang mampu memberikan wirausahanya, mampu memberikan usahanya dalam mengelola suatu Startupedia. Seperti itu. Kurang lebihnya dapat dipaparkan hal ini seperti ibaratnya seperti menyanyi di mana ibaratnya menulis ibarat menyanyi, di mana keduanya merupakan proses kreatif. Begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Izin bertanya kepada Evi, tadi jika kita perhatikan di awal itu kan entrepreneur atau wirausaha itu sangat berpengaruh besar bagi negara dan bangsa. Nah, dengan seluruh usaha yang telah pemerintah berikan untuk membantu mendorong wirausaha di Indonesia, bagaimana keadaan wirausaha di Indonesia dalam mendorong perekonomian negara? Apakah sudah baik atau bagaimana? Terima kasih. Baik, izin langsung menjawab ya. Di sini dari yang sumber saya baca bahwa kualitas wirausaha terutama di Asia Tenggara seperti itu, terutama Indonesia, itu masih kurang. Sehingga kebanyakan perusahaan itu mencari orang yang mampu berwirausaha dari luar negeri. Tapi kendalanya kalau membiayai terlalu mahal, maka cukup dengan mencari orang yang dengan kemampuan menengah itu sudah cukup. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, sangat bisa. Terima kasih, Evi. Saya memberi kesempatan yang lain juga untuk bisa menambahkan. Terima kasih. Kemudian saya juga, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Memberikan pertanyaan boleh. Izin menanggapi punya Evi ya, saya bertanya. Tadi kan ada yang di bukunya menyebutkan pendidikan menjadi kunci perekonomian untuk memulai teknopreneurship kan. Sedangkan di Indonesia sendiri tuh perekonomiannya tuh masih rendah. Dan orang yang putus sekolah ini tuh pasti alasannya karena perekonomian tidak cukup. Jadi apakah seorang yang tidak memiliki pendidikan nomor 1 atau maksudnya putus sekolah kayak gitu masih bisa menjadi teknopreneur sih yang sukses seperti toko-toko lainnya. Terima kasih. Izin menjawab ya. Sepertinya seperti itu bisa dengan dilatih. Walaupun dari usaha kecil seperti misalnya membangun usaha keripik gitu, kemudian dia mempromosikan melalui media sosial, TikTok, kan biasanya memberikan promosi gitu, disebarluaskan gitu. Mungkin itu bisa, walaupun dengan pengetahuan yang minim. Dan itu bisa sih, walaupun ya tanpa seharusnya dengan dengan pelatihan gitu seharusnya. Kemudian mengikuti seminar gitu, itu juga bisa. Dan semua orang lain bisa menjadi seorang wirausaha. Gitu. Terima kasih. Mungkin yang lain bisa. Mungkin yang lain ada tambahan atau pertanyaan. Apakah sudah cukup? Baik, saya kembalikan ke Tiara Lisa.
Baik, terima kasih untuk Evi Pratiwi mengenai presentasinya. Saya tawarkan terlebih dahulu, apakah antara Rita dan Alia ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Saya boleh mempresentasikannya terlebih dahulu. Baik, saya alihkan kepada Rita Damayanti untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, terima kasih kepada Tiara Lisa atas waktunya. Oke, untuk yang pertama, saya mengambil resensi ataupun resum dari buku Kewirausahaan Strategi Membangun Kerajaan Bisnis yang ditulis oleh Muhammad Alifuddin dan Masyhur Rozak. Di dalam buku ini itu menjelaskan bagaimana di dalam tahun terakhir ini angka pengangguran dan juga kemiskinan itu meningkat di Indonesia. Nah, untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan tersebut, pemerintah bekerja keras menyiapkan lapangan kerja baru. Nah, salah satu terobosannya yaitu untuk menggairahkan masyarakat berwirausaha adalah dengan menggunakan Gerakan Kewirausahaan Nasional ataupun GKN. GKN ini secara khusus membidik kaum muda itu sendiri karena mereka itu merupakan seseorang yang memiliki peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha. Lalu, urgensi wirausaha pada dasarnya adalah mengubah pola pikir dari mental pekerja menjadi mental pengusaha untuk mengatasi hal itu. Kata Kasmir pada 2019, perlu diciptakan sebuah iklim yang dapat mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang tua, dosen, dan juga mahasiswa agar kelak anak-anak dibiasakan untuk menciptakan lapangan kerja ketimbang mencari pekerjaan. Lalu ketika seorang pemuda ataupun seseorang memutuskan untuk berwirausaha, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah memutar sebuah ide ataupun kejelian melihat peluang. Maka kata kunci dalam melihat peluang adalah sebuah kreativitas, di mana kreativitas ini acap kali datang dalam bentuk ide, di mana hal ini digunakan untuk menghasilkan sebuah barang dan juga jasa. Lalu pada dasarnya, ide dan peluang itu dapat tumbuh di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Semakin banyak ide yang muncul, semakin kreatif manusia meraih peluang. Lalu negara kita ini memiliki sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang berlimpah. Namun, kita tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola kekayaan alam itu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sumber daya manusia itu merupakan sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh negara ini, di mana sumber daya manusia itu merupakan sebuah keunggulan komparatif bagi masa depan umat manusia. Maka dari itu, generasi penerus bangsa perlu memiliki dan juga dibekali dengan pengetahuan tentang kewirausahaan agar terpenuhi sumber daya manusia yang berkualitas dan juga berpengetahuan luas untuk mengelola usaha. Selanjutnya, hambatan dari dalam atau hambatan yang biasanya dihadapi oleh para wirausahawan, yaitu hambatan dari dalam, misalnya mental. Kemudian kurangnya mengenali potensi diri. Lalu jika penghambat dari dalam itu sudah diketahui dan diatasi, seorang wirausaha juga harus memperhitungkan faktor yang berasal dari luar. Misalnya, kurang memahami karakteristik pasar, faktor sosial budaya yang tidak bisa menerima suatu produk atau jasa, dan minimnya pemodalan. Lalu, Wakil Presiden itu juga mengungkapkan beberapa penghambat wirausaha. Yang pertama itu ada ketertiban hukum atau law order, yang kedua kestabilan makro, infrastruktur, regulasi, finansial, dan minimnya tenaga kerja terlatih. Lalu selanjutnya, saya mengambil buku kewirausahaan juga, namun untuk subtemanya menumbuh kembangkan UMKM di era digital yang ditulis oleh Sepris Yonaldi. Dalam buku ini itu menjelaskan bagaimana menumbuh kembangkan UMKM di era digital, di mana usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM itu merupakan sebuah pokok bahasan yang menarik untuk dikaji pada era saat ini, di mana di tengah ambruknya industri berskala besar, karena dilanda krisis beberapa waktu yang lalu, justru UMKM itu masih tetap eksis.
Peranan UMKM ini sendiri itu sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi secara nasional. Keberhasilan UMKM ini itu dikarenakan yang pertama, UMKM tidak memiliki utang luar negeri, lalu tidak banyak utang ke perbankan. Lalu yang kedua, sektor-sektor kegiatan UMKM seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, dan lainnya tidak bergantung pada sumber daya bahan baku luar negeri. UMKM menggunakan bahan baku lokal. Lalu yang ketiga, walaupun belum semuanya UMKM berorientasi untuk menjadi eksportir, tapi dapat dikatakan UMKM itu merupakan soko guru perekonomian nasional. Lalu selanjutnya itu UMKM itu sebuah kegiatan usaha yang mampu untuk memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dengan biaya minimum. Keberhasilan UMKM ini secara langsung akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun, ilmu ekonomi konvensional yang masih ini intensif diajarkan di kampus-kampus itu terlalu percaya pada peran persaingan. Artinya diajarkan pola pikir berdasarkan mekanisme pola ekonomi pasar bebas. Yang dalam nyatanya persaingan di pasar bebas itu menggusur yang lemah dan memajukan yang kuat. Maka dalam hal ini perlu adanya mekanisme. Sistem ekonomi pasar bebas diubah menjadi kerjasama ataupun mekanisme dinamis masyarakat yang mengemban paham kebersamaan. Di mana paham kerjasama ini merupakan paham yang disukai oleh agama dan negara harus memajukan sistem kerjasama untuk menghindari adanya korban persaingan dan sekaligus memajukan atau menginvestasikan kerjasama menuju sinergi optimal. Baik, sekian pemaparan materi dari resensi saya. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Rita. Tadi di buku pertama itu menjelaskan bahwa SDM di Indonesia itu masih sangat minim dan bisa diberi dengan webinar dan sebagainya, usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah. Lalu, apakah dengan mendatangkan seorang narasumber yang berasal dari luar negeri yang cukup kompeten itu dapat membantu meningkatkan SDM di Indonesia dan apakah jalan tersebut itu tepat? Terima kasih. Baik, mohon izin langsung menjawab ya. Kalau untuk mendatangkan pemateri ataupun webinar dari luar negeri, itu menurut saya juga salah satu terobosan ya, yang bisa menambah mutu dari sumber daya manusia. Karena dengan kita mendatangkan pebisnis dari luar untuk memberikan materi, tentu kita akan mendapatkan sedikit ilmu ataupun taktik ataupun cara dari luar, bagaimana dia bisa mengembangkan bisnis yang sebesar itu, bagaimana dia bisa mengembangkan bisnis yang bisa ekspor kemana-mana, seperti itu. Apakah ada yang mau menambahkan? Terima kasih, Rita. Baik. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin menanggapi ataupun bertanya? Izin bertanya, Rita. Tadi kan kita membahas mengenai UMKM kan. Nah, UMKM itu biasanya kan ada UMKM yang dari desa yang kayak usahanya tuh masih mini gitu loh, masih merintis gitulah istilahnya. Sedangkan kalau usaha merintis itu kan lama gitu ya, maksudnya kita menarik pelanggan juga susah karena wilayahnya di desa. Nah, sementara itu ada solusi lain, terkadang ada festival yang dibikin khusus untuk UMKM, namun ada biaya adminnya gitu loh.
kayak pendaftaran buat bisa masuk festivalnya itu biasanya itu nggak murah, antara 500 sampai 1 juta. Sedangkan untuk UMKM di desa itu kan masih merintis dan juga kadang masih ya merintis, istilahnya modalnya masih sedikit. Nah, untuk bisa masuk ke festival itu kan memang menguntungkan, cuman biayanya masih sedikit. Nah, ada solusi lain nggak untuk UMKM yang di desa ini, menurut Rita sendiri? Baik, terima kasih pertanyaannya Tiara. Langsung saya jawab ya. Dari sepengalamanku atau semangatiku, UMKM di desa itu kan ada sebuah program yang namanya PNPM ataupun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, di mana PNPM ini kan sebuah lembaga yang memberikan pemodalan ataupun memberikan bantuan kepada para pebisnis ataupun UMKM. Nah, di mana pemodelan ini itu bisa digunakan untuk masuk ke dalam program itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Tiara. Selain itu, PNPM ini kan merupakan dalam tujuannya itu kan untuk program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang sangat mendukung program UMKM ini. Begitu. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih untuk Rita jawabannya. Izin menambahkan ya, untuk yang mungkin ya yang UMKM itu biasanya ada sokongan atau sponsor gitu dari pemerintah yang membantu modal dalam UMKM seperti itu, sehingga memudahkan untuk mendapatkan modal yang lebih. Terima kasih. Terima kasih untuk Evi juga tambahannya. Baik, untuk selanjutnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan ataupun ditanggapi? Baik, jika tidak ada, sekian dari pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Rita Damayanti yang telah mempresentasikan hasil resensinya. Kemudian yang terakhir, saya persilakan kepada Alia Putri untuk mempresentasikan resensi buku yang telah dianalisis. Baik, terima kasih Tiara atas waktunya. Jadi saya akan mengambil satu buku saja karena dari semua buku yang saya baca, termasuk dari pengantar Technopreneurship atau hakikat-hakikatnya. Jadi saya akan mengambil satu buku yang berjudul Technopreneurship yang ditulis oleh tim pengembangan Technopreneur ITS, penerbit Lembaga Pengembangan Pendidikan Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni LP2KHA Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Untuk isinya itu masih sama dengan buku-buku yang lain yang saya baca, yaitu ada pengertian, lalu ada beberapa tahap dalam mengembangkan jiwa entrepreneur. Yang pertama, internalization merupakan tahapan penanaman jiwa entrepreneurship melalui kontribusi pengetahuan tentang jiwa entrepreneurial serta medan dan dalam usaha. Yang kedua, ada paradigm alteration yang berarti perubahan paradigma umum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman bahwa unit perusahaan real sangat diperlukan untuk menstimulus perkembangan perekonomian negara dan jiwa entrepreneurship berperan penting dalam membangun usaha tersebut. Yang ketiga, ada spirit intention yang diperlukan dalam sebuah inisiasi, semangat untuk mengkatalisasi gerakan pembangunan unit usaha tersebut. Misalnya dengan memberikan bantuan berupa modal awal yang disertai monitoring selanjutnya. Dan yang terakhir ada competition. Dunia bisnis tidak dapat dilepaskan dari kompetisi dengan para pesaing yang selalu berlomba-lomba dalam menghadirkan nilai tambahan dan produk baru untuk bersaing. Kemudian ada beberapa landasan technopreneurship, diantaranya yang pertama berangkat dari kebutuhan masyarakat.
Jika ingin menjadi seorang teknopreneur, berangkatlah dari kebutuhan dan permasalahan masyarakat, sehingga kita dapat memiliki ide atau gagasan tertentu untuk memberikan solusi melalui teknologi yang dapat kita kembangkan melalui suatu bisnis goal. Yang kedua, memperkaya diri dengan ide dan inspirasi di era yang kompetitif ini. Diperlukan suatu ide yang brilian untuk memulai bisnis dan mempertahankannya dengan cara memperkaya wawasan dengan membaca, mengikuti seminar atau workshop mengenai technopreneurship, atau berbincang dengan para teknopreneur secara langsung. Yang ketiga, rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat. Mulailah dari hal-hal yang mudah dan sederhana seperti mencari inspirasi, mendesain produk, atau membuat strategi promosi. Dan yang terakhir, tambahkan value pada produk kita yang dapat menambah beragam inovasi dan tentunya sesuai dengan inovasi dan kreativitas masing-masing teknopreneur. Sekiranya itu dari saya, dan tambahan ada 2 tokoh teknopreneur di Indonesia dalam buku ini yang dijelaskan, yaitu ada William Tanuwijaya sebagai pendiri Tokopedia dan Nadiem Makarim sebagai pendiri Gojek yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan kita. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan ada yang teknopreneurship bermula tuh dari apa yang dibutuhkan kan. Ya. Nah, di zaman sekarang kan semuanya lebih mudah, lebih gampang diakses dan semuanya udah banyak. Tapi di teknopreneurship di negara kita itu masih kebanyakan produk yang baru lebih mendominasi. Sedangkan untuk di bidang jasanya itu masih jarang. Menurut tanggapan Alia ini, apakah mungkin ke depannya, kayaknya udah pasti ke depannya masih ada jasa. Tapi apakah akan memungkinkan untuk muncul lebih cepat di negara ini? Mohon tanggapannya. Mohon maaf, muncul apa tadi? Maksudnya muncul itu loh bisnis yang berbidang jasa. Di sekarang kan mungkin masih ada, cuman masih sedikit gitu loh. Menurut Ayah sendiri bakal ada lebih banyak, dan itu tuh kemungkinan bisnis apa yang bisa kita gunakan gitu loh untuk bidang jasa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Tiara. Seperti yang kita ketahui, semakin lama semakin berkembang untuk dunia teknologi kita, karena kebutuhan kita juga semakin bertambah tentunya. Untuk wirausaha, maksudnya untuk bisnis kedepannya, jasa yang mungkin akan muncul itu mungkin bisa jadi seperti, karena kita ada mobil listrik ke depannya, bakal ada mobil listrik, itu mungkin sebuah bengkel yang khusus menaungi mobil listrik itu akan ada, dan mungkin bisa jadi untuk teknologinya juga diterapkan di dalam bengkel tersebut. Jadi kiranya contoh kecilnya seperti itu. Apakah bisa diterima, Tiara? Baik, terima kasih Alia. Sama-sama. Apakah ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Izin menambahkan ya, mungkin ada bisnis yang dapat dikembangkan, yaitu seperti bisnis desain, di mana seperti misalnya undangan pernikahan, kan itu dalam pembuatannya ada kartu ucapan gitu, itu kan perlu dibuat, sehingga hal itu juga termasuk menggunakan teknologi, berbasis teknologi. Kemudian
dalam bisnis undangan itu juga ada pembuatan undangan virtual begitu. Terima kasih. Terima kasih tambahannya. Baik, terima kasih Evi atas tambahannya. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi, teman-teman? Baik, jika tidak ada, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Putri untuk presentasinya. Jadi semuanya sudah presentasi. Saya bakal, yaitu yang pertama, kemudian kita juga mengenai faktor technopreneurship, pendidikan yang sebagai, dan juga kesimpulan lainnya yaitu UMKM yang menjadi salah satu contoh technopreneurship yang telah dikembangkan, dan juga adanya technopreneurship di bidang jasa di masa depan. Begitu saja kesimpulannya. Untuk diskusi hari ini saya akhiri. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu diskusi kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.